Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dr. Imadi Wahyu Chandra Satriana SHMH. Saya sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Dwi Gendra. Menyikapi rencana pembaharuan RUU KUHP kita di Indonesia ini, mengingat bahwa penegakan hukum itu memiliki suatu tujuan, diantaranya adalah untuk mencapai keadilan, kemudian kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam sistem beracara di Indonesia itu berdasarkan pada KUHP, di mana dalam KUHP merupakan suatu sinergisitas antara beberapa aparat penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, di mana masing-masing instansi bekerja sama saling terintegrasi untuk menciptakan criminal justice system yang terintegrasi atau integrated criminal justice system, sehingga masing-masing instansi tersebut mempunyai suatu tujuan tertentu untuk mencapai tujuan hukum tadi, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Di mana aspek keadilan itu adalah merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri, agar menciptakan keadilan di masyarakat apabila terjadi suatu tindak pidana atau perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Di dalam RUU KUHP ini ada suatu hal yang baru, yaitu adanya asas dominus litis, yaitu adanya suatu pemberian kewenangan yang lebih luas kepada kejaksaan dalam hal proses penyidikan, di mana yang selama ini yang dilakukan proses penyidikan adalah instansi dari kepolisian. Berdasarkan KUHP di sini adalah masing-masing tahapan atau masing-masing proses itu ada kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing aparat atau instansi dari aparat penegak hukum itu sendiri, di mana dalam KUHP yang berlaku sekarang ini, proses penyelidikan, penyidikan, dan sampai pada proses pengadilan itu mempunyai suatu atau terdiri dari berbagai instansi penegak hukum, di mana berdasarkan kewenangan yang terdapat di dalam undang-undang masing-masing. Seperti kepolisian memiliki undang-undang tersendiri, kemudian kejaksaan juga memiliki undang-undangnya tersendiri, kemudian kehakiman juga, kemudian lembaga pemasyarakatan juga, sehingga masing-masing instansi ini mempunyai otoritas penuh terhadap kewenangannya, di mana tujuan dari kewenangan yang dimiliki adalah untuk mencapai keadilan, kemudian adanya kepastian hukum, dan adanya kemanfaatan. Dari tahapan awal proses penyelidikan, berdasarkan undang-undang kepolisian, bahwa proses penyelidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, di mana polisi melakukan tahapan awal untuk menentukan apakah suatu peristiwa tersebut adalah peristiwa hukum atau peristiwa sosial biasa yang jauh dari ranah hukum, sehingga apabila dinilai suatu peristiwa itu merupakan suatu peristiwa hukum, maka perlu dilakukan proses lebih lanjut lagi, yaitu proses penyidikan, di mana proses penyidikan ini untuk menentukan hal-hal yang terkait atau yang menunjang dari proses penyelidikan tersebut, sehingga dapat dilakukan tahapan berikutnya. Begitulah proses-proses di dalam integrated criminal justice system, yaitu suatu proses yang terintegrasi satu sama lain, sehingga pada akhirnya mewujudkan atau mencapai tujuan hukum, di mana di dalam suatu proses tersebut, di dalam KUHP ini menurut pendapat saya adalah sudah cukup baik. Artinya adalah memang di sana di beberapa bagian ada kekurangan-kekurangan, sehingga pendapat saya sudah cukup baik, di mana kekurangan-kekurangan itu
dapat dikoordinasikan oleh masing-masing instansi untuk mengurangi bahkan menghilangkan kekurangan-kekurangan tersebut. Salah satunya adalah misalnya syarat dimulainya suatu proses penyelidikan dan bahkan untuk menghentikan proses penyidikan atau SP3 maupun surat perintah dimulainya penyelidikan. Nah, di situ adanya koordinasi antara instansi kepolisian dengan kejaksaan, di mana hal-hal yang dirasa dalam kehidupan masyarakat ini yang mencari keadilan itu prosesnya terlalu lama, disitulah perlu adanya suatu koordinasi. Kemudian adanya proses pelimpahan berkas dari pihak kepolisian dan kejaksaan. Mungkin prosesnya bolak-balik sehingga tidak cukupnya suatu berkas-berkas yang dirasa oleh pihak kejaksaan sebagai penuntut umum di dalam melengkapi dakwaannya, kemudian tuntutannya, sehingga arah P21 itu sangat lama prosesnya atau tidak ada batasan waktu. Nah, hal-hal seperti itulah mungkin perlu diperbaharui atau perlu adanya suatu koordinasi yang lebih baik tanpa memberikan suatu kewenangan yang sangat luas kepada salah satu instansi, sehingga nanti terjadi dikhawatirkan akan menimbulkan abuse of power, kemudian menimbulkan suatu kesewenang-wenangan dari salah satu instansi tersebut. Sehingga kalau saya mengkaji lebih dalam lagi, asas dominus litis ini memberikan suatu kewenangan yang